Iman kepada qada dan qadar. Secara etimologi, qada ialah pemutusan, perintah, atau pemberitaan. Sedangkan secara terminologi, qada ialah pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Adapun definisi dari qadar, qadar secara etimologi berasal dari kata qadara yukaddiru takdiran yang berarti penentuan. Sedangkan qadar secara terminologi ialah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan. Adapun rukun-rukun iman kepada qada dan qadar, yang pertama yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi yang tidak Dia ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Dia juga mengetahui kondisi dan hal ihwal mereka yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kedua, penulisan takdir. Setiap mukmin harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi, di Lauhul Mahfuz atau buku catatan amal yang dijaga. Tidak ada suatu apapun yang terlupakan olehnya. Yang ketiga, masyiatullah atau kehendak Allah, dan kudrat atau kekuasaan Allah. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi, meskipun manusia tidak menginginkannya. Begitu pula sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi, meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan Dia tidak mampu, melainkan karena Dia tidak menghendakinya. Keempat, penciptaannya. Seorang mukmin harus mengimani bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada halik selainnya dan tidak ada Rabb semesta alam ini selain Dia. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir umum atau takdir azali. Ialah takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-qalam atau pena untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Kedua, takdir umuri, takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma dan bersifat umum. Takdir ini mencakup rizki, ajal, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Ketiga, takdir samawi, takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Kemudian keempat, takdir yaumi, takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari, mulai dari penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Berdalih dengan qadar dalam kemaksiatan dan musibah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu tersirat hikmah dan maslahat bagi manusia. Dia tidak pernah menciptakan kejelekan dan keburukan murni yang tidak pernah melahirkan suatu kemaslahatan. Kejelekan dan keburukan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dinisbatkan kepada amal perbuatan manusia. Kemudian buah iman kepada qadar atau yang kita dapatkan dari beriman kepada qadar, yaitu jalan yang membebaskan kesyirikan. Kemudian
kita akan tetap istiqomah dan selalu berhati-hati dan sabar dalam menghadapi segala problematika kehidupan.